Karena ada berapa mahasiswa tuh? 50 52. ya 52 ya lumayan ya. Cukup cukup bagus untuk di Umsura. Saya saya ikut membuka juga di UMJ. Kalau UMJ manajemen rumah sakit Mars di bawah FKM-nya itu. Ya, angkatan pertama lumayan ada 32 mahasiswa. Jadi yang belum bisa ngalahin di Esa Unggul. Esa Unggul ada 110 mahasiswa menjadi 3 kelas. Dan waktu daftar seleksinya itu sampai ketat karena yang daftar 700 orang. Itulah di dinamikanya di Jakarta ya. Jadi siang ini saya diminta untuk menyampaikan tentang eh, PO. Tahu nggak PO? Perilaku organisasi. Jadi saya share dulu. Ini nyambung terus ya. Gaspol. Waktunya hanya 2 jam, mungkin habis. Saya kira ini. Jadi saya ingin mem- merevise lagi waktu kuliah di manajemen strategi kemarin. Karena menyangkut mengenai masalah kesehatan, sektor rumah sakitan. Jadi waktu kita ya kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, maka ada 3 paradigma ya, patient satisfaction, patient loyalty, patient safety, kemudian harus di bawah koordinator SDM yang kompeten dan efektif. Mereka harus melatih dalam satu tim keterpaduan, keakuratan, kenyamanan. Kemudian harus bisa bertindak cepat, tepat, sehingga bisa menyenangkan, membahagiakan pasien. Nah, itu pengaruh itu tidak lepas dari adanya corporate dan clinical governance yang mumpuni. Ya, kalau kita bicara rumah sakit, bicara kebijakan rumah sakit. Rumah sakit itu kembali ke masa operasional rumah sakit. Izin harus tepat, jadi di manajemen corporate-nya harus jelas, pelayanan rumah sakitnya harus diatur rapi, dan itu harus bermutu, ya, bermutu dan dengan patient safety-nya, sumber dayanya sudah lengkap atau tidak, mulai dari SDM-nya, pembiayaannya, keuangannya, alkes dan lainnya. Kemudian diatur nggak rujukan antar vaskes, pembiayaan JKN dan asuransi. Nah ini ke depan nanti akan kita lihat bahwa rumah sakit, setiap rumah sakit harus bisa memutuskan apakah saya akan melayani BPJS saja atau harus melayani dua-duanya, BPJS dan pasien swasta asuransinya. Kalau Anda melayani duanya, baik BPJS dan menerima pasien swasta dan pasien asuransi, maka pelayanannya harus terpisah. Tidak bisa tidak, harus terpisah. Kemudian teknologi yang dipakai, IT-nya bagaimana. Kalau kita lihat di beberapa rumah sakit di negara luar ya, India itu tindakan penyakit dan kelainan, Amerika hanya 3 jenis kualifikasi yaitu umum, khusus, dan pendidikan. Kalau di Cina 3 klasifikasi menjadi kelas eh, primary, secondary, dan tertiary. District hospital, regional hospital, dan teaching hospital, special hospital. Di Korea Selatan, sebelah ke sana itu ada rumah sakit militer, itu tempat tidurnya 5.000 tempat tidur.
Bayangkan 5.000 tempat tidur, jadi komandan rumah sakitnya, kepala rumah sakitnya adalah seorang jenderal, bintang 4. 5.000 tempat tidur dan itu terisi penuh terus. Hebat di Korea Selatan. Dia memberikan pelayanan dengan yang modern, sehingga tidak kalah dengan di Amerika kan. Korea Selatan kan kiblatnya ke Amerika, sehingga lebih kuat dan lebih unggul. Nah, untuk itulah maka kita disebutkan dengan istilah disrupsi. Disrupsi itu adalah istilah yang diberikan oleh Clayton Christensen, kelanjutan dari tradisi berpikir harus berkompetisi. Jadi pada saat katakan di manajemen strategik bahwa kita siap harus berkompetisi untuk bisa menang. For you to win, you've got to make somebody lose. Jadi harus kalahkan satu orangnya. Kalau model Michael Porter disrupsi tadi diterjemahkan sebagai competition, collaboration dan competition. Nah, saatnya sekarang di Indonesia juga. Kalau kita melihat kondisi akhir-akhir ini, di mana BPJS mengalami kebangkrutan 20 triliun kalau tidak salah selama tahun 2025, maka setiap rumah sakit harus berpikir, baik itu juga rumah sakit pemerintah, RSUD-nya ya, bagaimana harus melakukan competition, kolaborasi dan kompetisi. Jadi tidak ada lagi single alone rumah sakit. Anda harus bekerjasama dengan rumah sakit lain untuk bisa tetap hidup, berkolaborasi, dan berkompetisi. Model bisnis di era ini, kalau dulu mendengarkan kepemilikan, nah sekarang sharing, bagaimana kita berkolaborasi. Inilah model diskusi as holiday happens. Jadi, mana yang Anda pilih? Anda mau berkolaborasi atau mau hidup sendiri? Kalau Anda mau berkolaborasi, ya maka termasuk IT-nya ini yang sering terjadi. IT dari software vendor dari sekarang ini kan, kalau saya lihat di Jakarta, RSUD pun, setiap RSUD itu kepemilikan IT-nya, jadi itu berbeda-beda. Jadi Gubernur DKI belum sanggup menjadikan satu aplikasi untuk IT-nya di rumah-rumah sakit. Kalau di Jakarta kan rumah sakitnya tidak mau disebut rumah sehat, bukan rumah sakit. Ya, biasa di jantung ibu kota ya. Jadi masalah IT juga sampai sekarang belum belum bisa diatasi dalam satu aplikasi. Tapi dengan demikian maka juga harus segala hal harus berkolaborasi, tidak bisa hidup sendiri. Sekarang sudah sampai all safe havens will be subject to digital disruption. Sudah sampai 2025, sudah jauh lebih jauh lagi dari ini. Sehingga kalau kita tidak mengikutinya, maka kita tidak akan bisa bertahan. Kalau kita hanya baru sampai revolusi point, 4.0, maka di luar negeri mungkin sudah sampai 5.0. Itulah ketertinggalan kita, sehingga kita tidak bisa melakukan daya yang bisa menghalangi karena kita kalah dalam segi industri. Coba bandingkan orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, itu mengambil devisa kira-kira eh, nggak salah 9 triliun. Bayangkan, 9 triliun hanya untuk berobat ke luar negeri. Coba kalau itu di rumah sakit di Indonesia, membangun rumah sakitnya dengan modern hospital, ya, dengan aplikasi-aplikasinya, maka kita bisa mengambil lagi. Cuma ironinya juga pemerintah memerintahkan mengambil
adanya apa namanya, adanya kesehatan, wisata kesehatan Indonesia, tapi pajaknya tetap tinggi. Sedangkan di luar negeri mereka memberikan pembebasan pajak untuk pelayanan rumah sakit. Nah, satu hal yang di satu pihak didorong ke atas, tapi di satu pihak dikekang, tetap mau mengambil bagian keuntungan. Nah, sehingga untuk membuat smart hospital ini ya agak di Indonesia masih tertatih-tatih. Smart hospital adalah sistem cerdas yang diimplementasikan dalam manajemen rumah sakit dengan berorientasi pada efisiensi energi, peningkatan kualitas hidup, dan otomatisasi berbagai kecanggihan IT. Orang ribut dengan robotik, ya, dengan operasi sedikit mungkin memberikan satu jejas yang tidak terlalu lebar pada pasien, maka mereka sudah sampai sejauh sana. Indonesia satu dua rumah sakit yang baru bisa mengikuti International Hospital itu masih terkendala dengan masalah pajak. Nah, mudah-mudahan dengan Menteri Keuangan yang baru itu dia sadar bahwa eh, pelayanan kesehatan tanpa ada keringanan pajak atau pembebasan pajak itu omong kosong aja. Omong kosong. Bayangkan kalau kita menebus obat ke apotek kan kena PPN 12%. Nah, orang luar sudah tahu semua. Makanya International Hospital di Indonesia nggak begitu laku karena masalah tadi. Tidak seperti di luar, ya. Orang yang mau berobat mulai dijemput dari rumahnya sampai ke airport, sampai di tempat tujuan, dijemput lagi, dibawa ke rumah sakit, keluarganya dicarikan satu motel atau hotel yang tergantung dari kekuatan pasien untuk bisa menemani keluarga yang mau dirawat atau dioperasi. Nah, ininya semua tidak lepas dari adanya smart hospital. Tujuan dari smart hospital itu adalah meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, kecepatan, dan mutu pelayanan kesehatan. Mungkin kalau di Jawa Timur, RSUD yang sudah barangkali seperti di Jakarta, sudah IT-nya yang sudah berjalan ya, itu sudah menjangkau pada pasien-pasien di sekitar rumah sakitnya, dihubungkan dengan WA atau grupnya, sehingga setiap keluhan dari pasien bisa mereka 24 jam bisa kontrak kontrol apa, kontak dengan dokternya dan sebagainya, dengan rumah sakitnya juga bisa. Kemudian tujuan dari Smart Hospital tadi adalah pelayanan kesehatan terintegrasi secara vertikal maupun horizontal, baik internal maupun eksternal. Ini satu hal yang kalau sudah terwujud Smart Hospital maka sangat bagus sekali. Kemudian penguatan seluruh aspek keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Kemudian meningkatkan pemberdayaan berbagai sumber daya yang ada. SDM, sumber daya yang ada di rumah sakit, harus ditingkatkan dengan rumah sakit, keberanian rumah sakit untuk mengirim para karyawannya sekolah. Jangan kalau mau sekolah ya terserah kamu, nanti mah dipotong gajinya, nanti balik nggak bisa disesuaikan dengan keilmuan yang sudah didapatkan sekolah 1 2 tahun. Inilah ironinya di Indonesia. Dengan Smart Hospital itu sudah bisa dilewati. Jadi setiap karyawan sudah jelas. Dia misalnya harus menjadi pimpinan, maka kekurangannya apa harus mengikuti sertifikasi yang diinginkan. Tentang rumah sakitan itu harus bisa. Nah, inilah yang terjadi dengan Smart Hospital. Wellness program, telehealth visits, hospital at home, hospital by laws, automated kiosk, kemudian service while traveling, ya, medical home, home visit,
retail clinic, home monitoring, wireless health device, mobile care services, worksite clinic. Ini sudah ada semua di luar negeri, di Penang, di Singapura. Nah, kita masih belum tuh dua rumah sakit bisa melakukan transformasi dari smart hospital tadi. Tujuan smart hospital untuk rumah sakit tadi adalah penguatan pelayanan SPGDT, rumah sakit dan antar rumah sakit. Sinkronisasi sistem IT dengan PK dan INSBG tidak hanya untuk berganjing tapi untuk sebuah data. Nah, ini yang sampai sekarang kadang-kadang sulit dilakukan oleh BPJS dan rumah-rumah sakitnya. Dan BPJS tidak memberikan keringanan kalau rumah sakit tadi tidak mempunyai jalur kontak dengan sistem BPJS-nya. Sehingga kalau kita mau berpikir jauh, kenapa tidak pemerintah dan BPJS, kalau memang rumah sakit tadi melayani BPJS sebagian besarnya, tidak mempunyai aplikasi yang bisa diambil oleh sumber rumah sakit. Aplikasi sendiri yang satu sama lain berbeda-beda, sehingga menyulitkan BPJS untuk bisa mengkoordinasinya. Berbagai IT, e-medical record, e-perizinan, e-registrasi, e-reporting, e-budgeting, e-marketing, customer care, e-office, sehingga rumah sakit nanti ke depan semua sudah paperless. Sekarang kita lihat baru perizinan rumah sakit sudah pakai customer care, e-office kan. Kita nggak perlu datang lagi untuk memperpanjang SIP. Tapi juga di satu pihak masih ada pertempuran antara Kemkes dengan ID, dengan organisasi profesi lain tentang bagaimana SIP selanjutnya ini. Dan penguatan sistem konsultasi yang ke jarak jauh, telemedicine, pendidikan jarak jauh. Nah, kita semua beruntung sudah bisa menikmati pendidikan jarak jauh dengan Zoom untuk apa, pemberian sertifikasi Mars ya. Sebagian besar kan Zoom sekarang. Datang ini kelas. Kalau ini kelas, wah, repot yang dari, saya lihat pesertanya dari jauh-jauh datang ke Surabaya. Dan itu mempunyai satu eh, pembiayaan yang cukup mahal. Jadi barangkali hanya satu dua kali aja mahasiswa untuk datang ke Surabaya, lainnya bisa dengan eh, Zoom. Kemudian penguatan program masyarakat, ya, peningkatan program home care dan healthy living. Inilah yang dicita-citakan oleh Smart Hospital untuk melakukan Smart Hospital dalam era disrupsi ini, maka tujuan untuk efisiensi, disrupsi ini mengatur penghematan banyak biaya melalui proses bisnis yang menjadi lebih simpel. Kualitas, kualitas apapun yang diselesaikannya lebih baik ketimbang yang sebelumnya ya. Karena pasien bisa langsung berhubungan dengan dokter via Zoom, via WA, via apa aja. Telemedicine, potensi pasar baru. Disrupsi berpotensi menciptakan pasar baru atau membuat mereka yang selama ini tereksklusi menjadi terinklusi. Buat pasar selama ini tutup jadi terbuka. Banyak pelayanan-pelayanan rumah sakit yang dikiranya menjadi spesialisasi untuk dia, tapi dengan adanya Smart Hospital harus dibuka untuk umum, semua pun bisa. Pun ada akses stabilitas. Produk jasa hasil disrupsi harus lebih mudah diakses atau dijangkau oleh penggunanya. Seperti juga layanan ojek, ya, taksi online, semua sudah gampang. Nah, kenapa sekarang untuk medical tidak segampang seperti itu? Cerdas. Segala sesuatu menjadi serba smart, lebih pintar, menghemat waktu dan lebih akurat. Ini perlu saya sampaikan, semua harus melakukan satu smart teknologi. Tidak ada smart teknologi, ya kita ketinggalan zaman. Nah, untuk itu harus penguatan sendiri, procurement, sumber-sumber.
rumah sakitnya, SDM-nya di buildingnya dibangun, instrumennya dibangun, meter dibangun, mainnya, manpower-nya dibangun, diberikan satu pendidikan setinggi mungkin dan menjadi tanggung jawab rumah sakit. Jadi sekarang pembiayaan pembiayaan untuk menjadi tenaga yang tadi itu menjadi tanggung jawab pemberi pemilik layanan, maka terbitlah pendidikan PPDS, hospital base atau university base. Tapi hospital base juga dimentahkan oleh MK ya. Nah ini masih menjadi perbincangan di Jakarta. Seperti apa hospital base? Rumah sakit Muhammadiyah ini, Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah diberikan wewenang oleh Menteri Dikti untuk bisa mendidik dokternya 14 spesialisasi. Dan nanti dibagi-bagi rumah sakit mana mendidik apa, rumah sakit mana mendidik apa. 14 spesialisasi untuk mempercepat adanya para spesialis yang menjadi kekurangan di Indonesia. Tapi dengan adanya keputusan MK mempersulit tindakan lagi. Harus mulai dari, nggak tahu sangat. Hospital base sudah mulai jalan ya. Saya nggak tahu di Jawa Timur mana yang sudah jalan. Kalau di rumah sakit Islam, Cempaka Putih itu yang dibuka pertama ortopedi. Ortopedi di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Nanti di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang termasuk juga mengkoordinir rumah sakit Islam itu membuka bedah penyakit dalam dan apa namanya rehabilitasi medik itu di Jakarta. Nanti di daerah macam-macam lagi. Sehingga harus ada globalisasi yang jelas, market kompetisinya, self-help organization-nya, healthcare demand and growth harus dijamin dan quality issues tetap harus bermutu tinggi. Caranya bagaimana? Kalau pendidikan biasanya dengan ISO ditambah dengan yang lain. Kalau rumah sakit ditambah dengan model UCI atau model akreditasi rumah sakit yang sekarang juga kadang-kadang menimbulkan kebingungan terlalu banyak yang diberikan oleh Kemkes. Ada KARS, ada LARS, macam-macam ya. Masalah ada 6 itu. Jadi untuk mendidik kompetensi manajer rumah sakit tadi, dia harus ada keterampilan untuk mengelola rumah sakit, regulasinya, akreditasinya, pengetahuan teknis manajemen rumah sakit, efisiensi, efektivitas alokasinya, kemampuan mengendalikan budaya organisasi rumah sakit yang nanti kita akan pelajari, leadership-nya, sistem kontrol behavior-nya. Kemudian timbullah jargon manajer rumah sakit, dia harus bisa melakukan entrepreneurship, harus bisa melakukan intrapreneurship, harus bisa melakukan creating self-esteem and quality of work life. Kemudian membuat kepemimpinan melewati good corporate governance dan good clinical governance. Mana ada ngobrol one on one atau one on many. Tolong Mas Aulia, tolong di bocor suaranya. Di tengah-tengah mereka di jam-jam kerja ya secara random aja. Jadi intinya Sehingga timbul satu ini, haruskah manajer rumah sakit seorang dokter? Dia bisa mengelola lingkungan rumah sakit, bisa mengelola technical operation, bisa mengelola budaya. Ada nggak manajer? Banyak yang bukan rumah sakit. Sekarang malah di rumah sakit di Denpasar ya, RSUP Denpasar itu direkturnya adalah seorang perawat. Di Jakarta juga ada direktur rumah sakit dipegang oleh perawat. Jadi Jawa Timur harus bisa membuat satu revolusi ke depan. Manajer dan direktur tidak harus seorang dokter, tapi siapapun yang berkecimpung di dalam medik kesehatan yang bisa mengelola lingkungan rumah sakit, technical operation, dan mengelola budaya.
siap menjadi direktur. Nah, itu. Jadi dengan demikian maka tidak bisa kita melakukan single alone. Anda ke depan udah nggak bisa lagi ke rumah sakit satu rumah sakit. Anda mau nggak mau dipaksa untuk melakukan satu kolaborasi. Mau di merger, mau akuisisi, mau aliansi menjadi jaringan holding rumah sakit. Nah, seperti rumah sakit Muhammadiyah ya di Jawa Timur itu sudah melakukan satu holding sehingga semua sistem dia sudah menjadi satu dan bisa dikerjakan dengan well operation. Nah, kita kembali ke rantai nilai rumah sakit. Nah, ada aktivitas utama, ada aktivitas pendukungnya. Ini menuntut mutu. Jadi kita bicara tadi soal PO, mau nggak mau juga harus membicarakan mutu peran yang paling tinggi yang bisa diberikan supaya pasien itu kerasan, pasien bisa ketok tular cerita ke orang lain bahwa rumah sakitku walaupun kecil tapi mutunya tinggi, membuat kita bahagia, tidak membuat kita tersia-sia walaupun BPJS dan sebagainya. Dan ini tidak lepas dari budaya tadi. Jadi kunci dari pelaksanaan hospital bridging tadi adalah masalah budaya dan masalah leadership-nya. Inilah yang harus kita kerjakan ke depan. Jadi kalau kita akan membuat satu holding, satu rumah sakit, satu aliansi, ini harus sama nih pendukungnya, organization culture, budaya dan kepemimpinan. Kemudian organizational struktur harus satu, strategic resources-nya harus satu, finansialnya, human resource-nya, information-nya, dan teknologinya. Kalau ini jadi satu, maka silakan menggarap masing-masing rumah sakit. Karena rumah sakit kan berbeda-beda. Akan menjadi rumah sakit umum, ada yang menjadi rumah sakit dengan unggulan bedah, dengan unggulan THT, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan dia harus bisa melayani pre-service-nya, point of service-nya. Sampai di sini pasien harus keluar dengan bangga, merasa eh, dilayani dengan baik, sehingga bisa memberikan keuntungan untuk rumah sakit. Nah, ini masing-masing rumah sakit silakan melakukan unggulannya masing-masing. Nah, model di Jawa Timur juga sudah dikerjakan. Maka di Jawa Timur rumah-rumah sakitnya ini dia dikoordinir oleh MPKU. Di sana tidak ada BPH. Kan dari penelitian saya, BPH itu nyun sewu menimbulkan satu banyak banyak kontak yang tidak serasi satu sama lain, sehingga lebih baik dilebur, dimasukkan ke majelisnya yang mempunyai divisi berumah sakitan. Tetap ini dikerjakan, dan mereka harus mengadakan satu kolaborasi dengan majelis dikti pendidikan, hingga setiap kita mendapatkan mencari dokternya, mencari perawatnya, mencari tenaga-tenaga yang bisa didapat dengan mudah. Suatu rumah sakit buka, seperti smart hospital, paperless ke depannya, IT-nya harus ada decision support sistemnya, central processing-nya, e-procurement-nya, bisa robotik, telemedicine. Inilah yang hal-hal yang harus Anda kerjakan ke depan. Mampukah kita mengerjakannya? Nah, untuk itulah maka kita belajar tentang perilaku organisasi. Kita harus bisa mendalami di dalam lingkungan kita, rumah sakit tadi, seperti apa sih perilaku dari teman-teman kita, supaya kita bisa tadi berkolaborasi dengan baik, tidak menimbulkan pertentangan dengan baik. Jadi di dalam masalah PO, perilaku organisasi tadi, kita membicarakan interaksi kelompok, perilaku kelompok, sumber daya anggota kelompok,
struktur kelompoknya seperti apa, kondisi eksternalnya seperti apa, proses pembentukan kelompoknya, tugas kelompoknya masing-masing seperti apa, pengambilan keputusannya seperti apa, kemudian harus membuat tim kerja. Tim kerja dibentuk supaya bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan baik. Kerjasama harus dibangun, maka dibangunlah komunikasi. Harus ada kepemimpinan yang jelas. Harus ada kelolosaan dan politiknya. Kalau ada konflik, ini seperti apa untuk menggarapnya. Kemudian perundingan dan perbaikan kelompok juga harus dibicarakan. Kita lihat di rumah sakit maka kadang-kadang dalam rumah sakit tadi ada kelompok-kelompoknya, satu sama lain saling bersaing, mempengaruhi manajernya, direksinya, supaya saya yang terpilih, saya terpilih, dan menjelek-jelekan yang lain. Itulah harus digarap di dalam perilaku organisasi tadi. Jadi perilaku organisasi tadi adalah suatu telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak di dalam organisasi. Dan sebagai sarana manusia untuk keuntungan manusia. Ya kan? Nah, yang kita kelola kan ada di sarana manusianya. Dalam instansi kesehatan atau instansi rumah sakit. Ya, keuntungannya juga untuk kelompok itu, untuk manusia. Permasalahan pokok individu dalam organisasi, karakteristik biografis, usia, jenis kelamin, status keluarga, masa kerjanya. Orang yang sudah mulai masa kerja 20 tahun, waktu bertemu dengan masa kerja setahun, pasti kadang-kadang dia menganggap kalau orangnya bijak, ya pasti dia akan membantu orang yang setahun tadi berpengalaman untuk bisa bekerja dengan baik. Kalau melihatnya jelek, ya malah dihancurin sekalian. Itulah tipologi dalam kelompok. Kemudian kemampuan intelektual dan kesehatan fisiknya, kepribadiannya, kesadaran diri, sikap berbudaya, mau belajar tidak, prosesi dan inisiatif dalam pengambilan keputusan, nilai sikap dan keputusan kerja, serta motivasinya. Motivasi juga sangat penting. Kalau tidak ada motivasi, ya tidak bisa membangun perilaku organisasi yang baik. Perilaku organisasi yang baik itu dalam arti setiap anggotanya bisa saling menghargai satu sama lain untuk bisa berkolaborasi. Ya. Sehingga kita bicara konsep dasar perilaku organisasi. Sampai sini ada pertanyaan? Baru prolog. Sekarang kita baru masuk masuk pembicaraan intinya. Saya kira nggak ada ya. Mbak Indah, nggak ada pertanyaan Mbak Indah. Hilang ya. Jadi konsep dasar perilaku organisasi. Kita akan membahas masalah pekerjaan manajer, definisi perilaku organisasi, disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi, tantangan dan peluang perilaku organisasi, serta model perilaku organisasi. 5 masalah yang akan kita bicarakan hari ini. Secara cepat, pekerjaan manajer seperti apa sih? Pekerjaan manajer, individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Itu manajer. Individu yang mencapai tujuan pekerjaannya melalui orang lain. Jadi dia mengkoordinir, meminjam pekerjaan lain untuk kepentingan keberhasilan organisasi tadi. Apa aktivitasnya? Membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, mengatur aktivitas bawahan untuk mencapai tujuan. Sehingga terbentuklah organisasi yang solid. Organisasi itu adalah suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus
guna mencapai tujuan satu atau serangkaian tujuan bersama. Oke. Suara saya bisa didengar? Halo, Dok. Oke, Dok. Kedengar, Dok. dekat. Oh, saya kira sudah pada ngantuk, puasa, ketiduran semua, ya. Ternyata masih ada yang melek. Berapa hari ini Mbak Yuni yang kuliah? 52, Dok. Oh, banyak ya. Lumayan, lumayan. Sekalian ngabuburit kan, Dok. Ngabuburit, ngabuburit di kota masing-masing gitu ya. Nggak Kalau ngabuburitnya. Kalau satu kota bisa ngumpul ya. Ada situ Bondo berapa orang situ Bondo? 3, Dok. Oh, bertiga aja. Bertiga enak tuh dah. Bikin anu Mbak. Bikin seperti kemarin. Bikin apa namanya? Soto. Bikin soto Lamongan. Jadi pekerjaan manajer tuh kita bisa membuat rangkainya, fungsinya dari planningnya bagaimana, organizingnya, leadingnya, controllingnya. Masing-masing mempunyai tujuan masing-masing. Planningnya, untuk menjadi seorang manajer, planningnya lah meliputi pendefinisian tujuan suatu organisasi, penentuan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas. Untuk manajer ya, dia harus melakukan satu planning, tujuannya menggabungkan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pertama, planningnya. Kemudian organizingnya apa? Penentuan tugas yang harus dikerjakan. Tugas pokoknya apa? Siapa yang mengerjakan tugas tersebut? Bagaimana tugas tersebut dikelompokkan? Siapa melapor kepada siapa? Dan di mana keputusan terakhir dibuat? Ini cukup rumit nih Mbak ini. Biasanya ada perkelayannya di sini nanti. Karena akan berperang dengan konsepnya masing-masing. Dan Anda harus menyesuaikan membuat satu keputusan saja. Organizing, leading, sebagai pimpinan, Anda harus bisa memberikan motivasi kepada karyawan, mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, dan penyelesaian konfliknya seperti apa. Jadi kalau sudah sampai bekerja di dalam satu kelompok, pasti nanti terakhir akan ada konflik. Konflik itu bisa terekspos, bisa diam-diam. Yang nyebelin yang diam-diam. Kalau itu menjadi kelompoknya ibu-ibu ya. Kalau udah berkelompok konflik, diam-diam saling ngomongin, saling plerok-plerokan ya. Akhirnya tidak ada komunikasi, tidak memberikan satu sapaan satu sama lain, diam-diaman. Nah, itulah nantinya harus ada penyelesaian konflik ya. Kontrolnya seperti apa? Memantau aktivitas untuk memastikan aktivitas tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan membetulkan penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Jadi tugas manajernya harus kontrol pada pekerjaan di bawah tanggung jawabnya. Kalau ada yang salah dibetulkan, ada yang betul, mungkin diekspos ini yang betul harus Anda tiru seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tugas dari manajer dalam bidang controlling. Kemudian pendekatan peran manajerialnya seperti apa? Interpersonal. Interpersonal itu kita harus siapa tokoh utamanya, siapa leadernya, kepemimpinannya, siapa penghubungnya, LO-nya harus diputuskan. Informasional dalam bidang emosional ini harus ada monitor, pemantau. Ada nggak penyimpangan atau pekerjaan yang dibebankan sudah dikerjakan dengan baik. Kemudian ada diseminatornya, penyebarnya, yang menyebarkan instruksi-instruksi dan mengawasinya. Spokespersonnya.
juru bicaranya juga ada. Karena masalahnya adalah informasional. Kalau dalam bidang decisional, harus ada entrepreneurnya, kewirausahanya, disturbance handlernya, penyelesaian masalahnya kalau ada masalah, resource allocator, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Kalau ada masalah, ada program baru, harus dinegosiasikan dengan yang lain. Itulah pekerjaan manajer. Interpersonal, informasional, dan decisional. Miswek itu membagi manajer menjadi interpersonal itu figurehead, pemimpin simbolis, diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah lembaga hukum atau sosial. Leader bertanggung jawab memotivasi dan mengarahkan karyawan. Ini bukan pekerjaan ringan, memotivasi dan mengarahkan karyawan supaya tidak berbelok-belok, supaya istiqomah, ya. Liaison, penghubung, mempertahankan jejaring koneksi luar yang memberikan bantuan dan informasi kalau ada kesulitan dalam perjalanan nantinya. Dalam bidang informasional, Minfrek membagikan menjadi monitor. Jadi menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal organisasi. Oh, ini berat nih. Diseminator. Tugas diseminator itu meneruskan informasi yang diterima dari luar organisasi atau karyawan lain kepada anggota organisasi. Tentunya sudah di screening dulu. Kalau yang berbahaya tidak disampaikan, yang mengasuh tidak disampaikan, tapi yang memberikan support, penghargaan diteruskan. Spokesperson meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan, dan hasil organisasi, serta bertindak selaku ahli dalam industri organisasi. Spokesperson, juru bicara. Dalam bidang decisional, Minfrek membagi menjadi entrepreneur tadi. Arti entrepreneur itu mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya, serta memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan. Disturbance handler bertanggung jawab atas tindakan korektif ketika organisasi tadi menghadapi gangguan penting yang tidak terduga. Nah, dalam perjalanan satu organisasi, satu rumah sakit itu, kita tidak tahu tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu. Nah, itu disediakan oleh manajernya. Fungsi dari disturbance handler. Jangan malah memperkeruh suasana, memperberat suasana di rumah sakit, tapi harus bisa menapisnya sehingga tidak mengganggu pekerjaan rumah sakit. Resource allocator membuat atau menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan. Sebagai negosiator, bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi yang besar. Pendekatan skill manager tadi dengan model technical skill, kemampuan menerapkan atau keterampilan khusus. Woman skill, kemampuan untuk bekerjasama, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individual maupun dalam kelompok. Conceptual skill, kemampuan mental untuk menganalisis dan menganalisis situasi-situasi rumit. Itulah pendekatan skill management. Aktivitas manajerialnya, tata lutan, traditional management, membuat keputusan, merencanakan dan mengendalikan. Communication, bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan tulis-menulis. Human resource management, memotivasi, mendisiplinkan, menangani konflik, menyusun kepegawaian dan melatihnya. Networking, bersosialisasi, terlibat dalam aktivitas politik, dan berinteraksi dengan individu luar. Jadi alokasi aktivitas manajer itu, kalau di average manager, sebagian besar
dipakai untuk traditional management. Kemudian komunikasi. Komunikasi dengan ini sama pentingnya. Supaya bisa menjadi manajer yang sukses, apa yang dikerjakannya? Networking. Anda harus bisa membuat jaringan. Kemudian Anda juga harus membuat komunikasi. Kalau bisa membuat jaringan, harus berkomunikasi. Tapi kalau Anda menjadi efektif manajer, komunikasinya harus lancar. Jangan sok mentang-mentang manajer nggak mau ngajak ngomong yang lain. Kemudian networking juga dijaga, jangan sampai hilang. Itulah kira-kira aktivitas persentase dalam pekerjaan manajer. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 1 jam ya. Ayo ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum dokter, izin Yuk, monggo. tanya. Nggih, menarik sekali dok terkait perubahan perilaku jadi dok ya. Eh, Iya. izin dok, di rumah sakit tempat saya nih dok mengamati eh, Di mana tuh, Mbak? di rumah sakit swasta dok di Lamongan. Eh, di Surabaya. Buatan di Lamongan. Oh, nah, terus? Nggih, kita punya tantangan dok terkait lintas generasi. Nggih, di satu Ya, sisi ada senior yang sangat menjunjung terkait hierarki. ya. Sementara di sisi lain ada Gen Z yang lebih suka keterbukaan dan bertanya kenapa ini dan lain-lain. Gitu. Dalam konteks perilaku organisasi, bagaimana kita bisa menyelaraskan pendekatan budaya keselamatan agar tidak terdengar seperti menggurui para senior, namun juga tidak terdengar kaku bagi para junior dokter. Nanti kita bicara di budaya, Mbak. Di Oh, budaya siap-siap. ada lokasinya. Memang itu problem di rumah-rumah sakit atau di instansi Iya, dimanapun. Dok. Bagaimana menyelaraskan senior dengan juniornya. Juniornya sekarang bukan bukan generasi yang sembarangan, kan dia penuh keterbukaan, penuh dengan yang sifat seperti kita dulu kita junjung tinggi sama mereka sekarang sudah nggak sudah dilewati. Itulah. Jadi yang senior ini harus paham betul seperti apa Gen Z itu tadi. Kalau tidak tahu perilaku Gen Z ya tadi akan timbul konflik pasti. Pasti ada konflik. Jadi harus ada keterbukaan pihak seniornya yang sudah punya jam terbang tinggi menghadapi para juniornya yang baru lahir, kemudian dengan sifat-sifat kegenjetatan yang serba terbuka, serba mungkin tata krama sudah dilewati oleh mereka juga ya. Saya tuh bayangin kalau saya tuh di rumah, nah nanti sore ini ngumpul nih cucu-cucu saya. Sudah cucunya udah dewasa dari umur 18 tahun sampai umur 11 tahun gitu. Kalau duduk Kalau kita duduk dulu kan nggak ada yang berani kaki naik di meja untuk singkang gitu kan. Sekarang mereka tenang aja, duduknya sembarangan. Di depan kita duduknya sembarangan. Kalau zaman dulu, zaman saya punya orang tua, kalau udah melotot orang tua kita sudah tahu sendiri bahwa kita salah. Kalau mereka sekarang tidak ditegur, kalau ditegur, loh apa sih ditegur? Dia nanya, kenapa saya ditegur? Jadi pendidikan masalah etika juga masalah akhlak itu sangat penting sekali untuk menjadi backup dalam kelancaran kerja tadi. Lintas generasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu problem di mana-mana, Mbak. Tidak hanya di rumah sakit negeri apalagi. Kalau negeri yang senior ya dengan keseniorannya ya melakukan satu tadi penindasan, perundungan. Itu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Sudah panjang lebar kita bicara perilaku organisasi. Jadi pengertiannya,
sebuah bidang studi yang memiliki mengatur pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas organisasi. Di dalam perilaku organisasi tadi, kita bicara soal efektivitas organisasi. Sehingga ada kelompok, ada individu, ada strukturnya yang menjadi pegangan di dalam kelompok tadi bekerja. Gimana nih perilakunya supaya jadi satu, tidak saling tindih, tidak saling berperang, sehingga memberikan satu efektivitas terhadap organisasi yang sedang berjalan. Sehingga ada berbagai disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi tadi. Nah, bayangin, ada psikologi, banyak sekali. Learning, motivasi, training, leadership, job satisfaction, individual decision making, performance appraisal, attitude measurement, employee selection, work design, dan work stress. Jadi, masalah stres kerja juga dipelajari. Nah, tadi, dalam lintas generasi tadi pasti ada yang jadi stres. Biasanya stres itu kan yang muda kan, karena dirundungin nama yang tua. Nah, bagaimana mengelola hal tadi supaya tidak menimbulkan satu kelainan-kelainan. Kemudian, sosial psikologi. Ada behavioral change, ada attitude change, ada communication, ada group processes, ada group decision making, kemudian ada budaya, ada sosiologinya, communication-nya, power-nya, konfliknya, intergroup behavior, kemudian ada formal organization theory, organization psikologi, teknologi, ada organizational change, ada organizational culture, ya. Ini dipelajari sosiologi. Ada juga antropologi, komparatif, comparative value, comparative attitudes, comparative analysis, organizational culture, organizational environment, power. Nah, ini semua tujuannya dipelajari, menyangkut individual, menyangkut grup, menyangkut satu organizational system. Ya. Inilah yang harus dipelajari. Ini masuk dalam lingkup study of organizational behavior. Rumit ya, tapi menarik. Psikologi, apa nih yang mau dipelajari? Ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk lain. Dengan pengetahuan psikologi tadi, yang tadi sudah disebutkan, yang menyangkut pada individualnya. Dari model learning-nya, motivasinya, emosinya, trainingnya, leadership, sampai menjadi work stress pada kelompok individual. Sosial psikologi, apa yang dipelajari? Bidang psikologi yang memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Behavior change, attitude change, communication, group processes, group decision making, untuk bisa bergabung dalam satu grup. Sosiologi, group dynamic, work teams, communication, power, conflict, intergroup behavior, formal organization theory, organizational theory, organizational change, culture menjadi grup. Jadi dalam sosiologi kita bicara soal organization system dan soal grup dalam kelompok. Lebih rumit lagi. Antropologi, nah, studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas mereka.
comparative values, comparative attitudes, kelas cross-cultural analysis, organizational culture, organizational environment, dan menyangkut grup dan organization system. Kalau di UGM ya, dia tidak mau memakai gelar mas, karena dia lebih menyangkut lagi di dalam kiblatnya ke Harvard. Harvard University itu tadi dipelajari mendalam sekali tadi yang masalah PO tadi dan masalah antropologinya, masalah budayanya. UGM sangat mendalam mempelajari tadi antropologi dan masalah budayanya. Sehingga gelarnya setelah lulus bukan Mas, tapi MPH, Master of Public Health. Dan tantangan dan peluang perilaku organisasi seperti apa? Globalisasi, peningkatan pekerja yang berbeda menanggung reaksi anti-kapitalisme, memantau perpindahan pekerjaan ke negara, mengatur distribusi selama perang melawan teror berlangsung. Sekarang kalau teror antara Iran dengan Israel yang dibantu Amerika, kenapa Amerika mati-matian mau menyerbu Iran? Karena mau mengambil alih sumber-sumber dayanya, minyak dan gasnya. Kalau Israel mau mematikan supaya membentuk satu kerajaan Yahudi Raya. Keragaman angkatan kerja. Dia harus melihat keragamannya, perubahan demokrasi, implikasi, mengakui dan merespon pembedaan tadi. Nah, kerja, gendernya, rasnya, asal negara, usia, disability, pasangan, agama. Kadang-kadang kalau menerima disability, nggak diajuin, disingkirkan aja, dia nggak diterima. Tapi kalau kita bekerja secara nalar yang sehat, maka keragaman angkatan kerja tadi harus diterima semua. Tantangan dan peluang PO tadi, bangun organisasi tadi adalah quality management, proses re-engineering, dan merespon kurangnya tenaga kerja, perubahan angkatan kerja, kurangnya karyawan terampil, pensiun dini dan karyawan dengan usia tua, meningkatnya layanan pelanggan, peningkatan harapan kualitas layanan, budaya pelanggan yang responsif. Itulah tantangan peluang di dalam perilaku organisasi. Tantangannya adalah meningkatkan keahlian personel dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, menstimulasi inovasi dan perubahan, mengatasi kesementaraan. Jadi kalau ada sesuatu yang mau diatasi tapi tidak memenuhi syarat, ya dia harus bisa menutupnya sementara. Bekerja dalam organisasi berjejaring, membantu karyawan menyeimbangkan konflik kehidupan dan pekerjaan. Nah, ini yang suka kadang-kadang sulit diatasi. Di rumah karyawan ada problem, di kantor ada problem. Nah, ini bagaimana kita menghadapi individu-individu seperti itu. Kita tidak boleh melakukan kezoliman, ya. Harus memberikan satu jalan keluar. Jadi model perilaku organisasi tadi, individual level, group level, dan organization system level. Seperti apa itu? Nah, apalagi ini kayak Anda mau bikin, sudah mulai bikin ini enggak? Konsep-konsep untuk tesis. Gimana Mbak Lelatul? Sudah mulai berencana membuat tesis. Kan kita Iya, bicara variabel dependent, variabel independennya. Bikin pusing ya. Iya. Dan ada variabel interveningnya.
Kalau di model-model desa unggul ada variable interveningnya. Kemudian perhitungan statiknya harus pakai SEM, harus pakai apa lagi macam-macam deh. Nah, ini harus Anda pelajari. Model perilaku organisasi. Nanti dibaca aja sendiri deh. Di dalam dependent variable tadi menyangkut masalah produktivitas. Variable yang independen. Ukuran kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. Efektivitas itu mencapai pencapaian tujuannya, efisiensi itu pencapaian tujuan dengan biaya rendah. Dependent variable, halo, ada yang mangkir. Ini paling sering terjadi di kantor-kantor yang besar. Kalau kantor kecil, kalau kelihatan mangkir ya kelihatan, maka nggak ada yang berani. Kalau ada karyawan yang mangkir, pasti nanti pura-pura sakit minta surat kesehatan ke rumah sakit atau ke vaskes. Ketidakadilan di kantor tanpa izin. Masih ada yang berani sekarang gitu ya. Nah, biasanya Gen Z nih. Perputaran karyawan. Pengunduran di permanen saat sukarela maupun tidak sukarela dari satu organisasi. Nah, minta pensiun dini nih. Lalu, ada lagi-lagi perilaku penyimpang. Perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dengan demikian mengancam kesejahteraan anggota-anggotanya. Macam-macam dia perilakunya, sehingga menimbulkan satu antipati. Organizational citizenship behavior, perilaku kewargaan organisasi. Perilaku pilihannya tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal namun mendukung berfungsinya organisasi secara efektif. Ya, ada beberapa nanti kita pelajari kepuasan kerja. Nah, ini. Perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Jadi, individu dalam organisasi, sikap dan kepuasan kerja, individu organisasi, motivasi kerja dan dinamika karier, individu organisasi, stres dan konflik. Sehingga dalam PO, kita harus bisa memahami organisasi, sistemnya akan seperti apa, budayanya tadi lah. Dengan budaya organisasi tidak, kita bisa mengatasi masalah-masalah tadi. Ini saya kira kita lewati aja. Ada pertanyaan? Nah, ini masalah etika, disiplin hukum. Sesuatu tanpa etika, tanpa akhlak, ya ini bisa dilewat-lewat ini. Tapi kalau kita beretika, berakhlak yang baik, maka disiplin tinggi, kita taat dengan hukum. Ini bisa dibaca aja. Negosiasi. VUCA, volatile, uncertain, complex, customer, ambiguous company. VUCA. Gojek. Gojek sekarang berapa juta kemajuan. Hanya buat aplikasi, keuntungan mereka triliunan. Yang bekerja setengah mati, dipotong. Kalau di Jakarta nggak salah 20%. Yang mereka menuntut untuk dikurangi sampai sekarang tidak berhasil. Karena 20% tadi dibantu oleh Menteri Tenaga Kerja ini masalahnya. Kemudian setiap ini dipotong 20% ya. Setiap ada order, nah karyawannya berkeberatan ini. Mutasi syarat
Ini masa Gojek sekarang. Yang mendirikan diadili ya, Makarim. Dan buka tadi, buka prototipe. Hajatan, pola persaingan bukan antar taksi, tapi dengan perusahaan teknologi ya. Satu sama lain saling bersaing untuk memperkecil persentase pemotongan. Tapi sekarang yang leading di Indonesia adalah Gojek. Grab juga udah di bawah Gojek. Kompleks customer-nya, penumpang menjadi rewel dan sulit dipahami, kemudian ambigus apa ini menjadi bingung dan ragu-ragu. Dia nggak peduli karena udah potongannya yang dia pungut sudah cukup banyak, 20%. Itulah zaman COVID. Stay at home lifestyle. Juga lewat konflik lewat, udah selesai ya. Konflik nanti akan diterangkan oleh Prof. Ibut kali ya. Kalau saya lihat ini. Jadi di dalam pekerjaan tadi kita akan menemukan satu konflik. Konflik itu apa sih? Interaksi yang berbeda pendapat tujuan. Perbedaan pendapat, ide atau inisiatif antara bawahan manajer dalam mengatur kegiatan. Perselisihan internal dan eksternal akibat perbedaan nilai atau perasaan. Jadi konflik itu adalah perbedaan pendapat, ide, nilai, perasaan, tujuan, dan inisiatif. Ada intrapersonal, ada interpersonal, ada antar kelompok. Buat konflik, ya individunya ya tidak produktif, bosan, tidak puas, stres ya. Tingkatan paling stres. Konflik, dia merasa dirundung oleh pihak yang lain. Kalau pada kelompok, dia tidak produktif, tidak kohesif, berkembang atau bubar kelompok tadi. Terpecah belah. Kalau institusi tidak produktif, rugi, tutup, turnover tinggi. Banyak kelompok karyawan yang keluar. Jadi dalam konflik tadi, kita bisa mengharapkan berubah. Tidak berubah, berubah aja lah, tidak merubah. Belajar bersama, tumbuh bersama, selalu positif. Itulah penyelesaian konflik. Jadi mari konflik tadi, berubah, menyesuaikan diri, menghargai keinginan orang lain, menghormati pendapat orang lain, kemudian pada kebutuhan orang lain. Dia akan menderita jika tidak mau berubah, dijauhi, dikucilkan, akan dimusuhi, dan akan menderita. Dalam manajemen konflik tadi, kolaborasi, menggunakan pendapat keinginan masing-masing, win-win, menggunakan pendapat keinginan masing-masing, kompromi, loss-loss, mencari persamaan dan menghilangkan perbedaan. Loss-win, salah satu mengalah dan mengutamakan orang lain, menghindar, seolah tidak jadi apa-apa. Nah, ini jadi bom waktu, bersaing, wah terbuka nih, Gen Z, masing-masing menunjukkan kemampuannya. Jadi kita dalam konflik tadi berkompetisi, kolaborasi, akomodasi, dan outfit. Kompromis. Kita mau kooperatif atau mau asertif. Itulah yang dimintakan dalam konflik. Sehingga dalam konflik yang terbaik adalah berkolaborasi, bernegosiasi supaya menjadi win-win, tidak ada yang dikalahkan, saling menang satu sama lain. Jadi keperwiraan dia, kebesaran jiwa dia saling dihargai. Negosiasi mencapai perjanjian dengan unsur kooperatif maupun kompetitif.
negosiasi, melakukan pendahuluan, bukan awal, rekomendasi, kompromi, kesimpulan, tindak lanjut. Dalam paradigma bernegosiasi tadi, kita menganggap mitra yang berhubungan tadi, satu sama lain tadi, kita anggap sebagai mitra, jangan dianggap sebagai lawan. Selalu ada solusi, tidak ada jalan buntu. Pasti ada solusinya. Kemenangan tidak harus ada yang kalah. Tadi namanya ke win-win. Ada yang ditabur itu juga yang dituai. Anda menabur, kita menuai. 4 langkah bernegosiasi, temukan alasan di balik penawaran, temukan daerah sepakat di mana bergabungnya perbedaan, rencanakan daerah baru di mana kedua belah pihak mendapat lebih dari yang diharapkan, lakukan bersama-sama. Dalam bernegosiasi, ada 7 elemen, yaitu masalah hubungan satu sama lain, adalah komunikasi, saling menjaga kepentingan, ada beberapa pilihan untuk solusinya, ada standarnya, ada alternatifnya, ada komitmen bersama. Itulah elemen negosiasi. Gaya negosiasi bisa seperti driver, influencer, sympathizer, analyzer. 4 gaya tadi. Fase negosiasi ada prepare, discuss, propose, bargaining. Nah, nanti Anda dapat tugas untuk membuat satu latihan bagaimana kita mengatasi satu konflik tadi untuk negosiasi. Silakan ketua kelas merencanakan. Nanti hasilnya dikirim ke saya ya. Pekerjaan ini pekerjaan individu atau pekerjaan tim? Ada yang bisa jawab? Untuk latihan ini apakah ini merupakan pekerjaan tim atau individual? Biasanya tugasnya tim, Dok. Ya, tim ya betul ya. Saya kira individu, individu rajin amat. Jadi 52 ya, Mbak ya, dibagi beberapa grup. Nah, silakan bikin latihan tadi untuk mengatasi konflik. Konfliknya harus di rumah sakit ya, Dok. Ya, kasus rumah sakit. Karena banyak jadi di rumah sakit. Apalagi rumah sakit yang besar, di mana banyak karyawan baru, nah itu nanti banyak timbul konflik-konflik tadi. Silakan bikin simulasi dan silakan bikin bargainingnya seperti apa. Masalahnya seperti apa, gimana melakukan pemulihannya, solusinya, berbuat seperti apa, dan bargainingnya seperti apa. Nah, ini 7 elemen negosiasi. You are important. Nah, sekarang manajemen perubahan ya, di dalam perilaku organisasi. Kan enggak, dalam perilaku organisasi kan tidak ada yang tidak berubah. Nah, sekarang bagaimana memanage perubahan tadi? Manajemen perubahan tadi ada suatu proses, alat dan teknik untuk mengelola orang-orang supaya berubah dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Tujuan utama dari perubahan tadi adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaannya lebih baik. Lebih baik. Di dalam manajemen tadi ada fase manajemen transisi, karena mengelola keadaan yang bersifat transisi dari kondisi lama menjadi kondisi baru. Oke, pada perubahan harus ada satu transisinya. Kemudian ada inovasinya. Tujuan dari perubahan adalah pembaruan dari yang lama menuju yang baru supaya lebih baik. Ya, lebih baik harus digarisbawahi. Penerapan
meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Perubahan dalam organisasi tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Ya, karena udah merasa enak, ngapain dirubah-rubah sih? Namun perubahan tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Apalagi dengan menghadapi kompleks seperti sekarang. Kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Harus berholding, buat satu jaringan. Maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Dalam masalah dan perubahan tadi, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Pasti banyak masalah. Masalah yang paling sering adalah penolakan atas perubahan sendiri. Resistance to change. Banyak sekali itu. Mungkin 2/3 akan menolak. Ah, udah enak-enak, kenapa dirubah sih? Nggak usah lah. Kita udah nyaman kok. Nah, gitu. Penolakan jelas terlihat, eksplisit, dan segera. Mengajukan protes, ancaman mogok, demonstrasi. Ya, kalau perubahan kita lempar ke publik, nah tadi. Penolakan yang tersirat, nah ini yang susah nih. Implisit dan lambat laun. Protes pada organisasi berkurang, motivasi kerja kurang, kesalahan kerja meningkat. Mengapa perubahan ditolak? Individual, kelompok, atau organisasi. Individual resisten tadi, karena sudah jadi kebiasaan, ngapain dirubah lagi? Sudah aman, kok dirubah lagi? Faktor NOP, saya dengan ini gaji saya cukup tinggi, kok mau dirubah lagi, nanti jangan-jangan gajiku turun. Ketidakpastian, aku udah mau pensiun nih, kenapa dirubah-rubah lagi? Persepsinya yang salah. Kebiasaan merupakan tingkah laku yang ditampilkan berulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan. Jika perubahan bermaksud terhadap pola kehidupan mereka, maka akan muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Jelas. Jika kondisi saat ini memberi rasa aman, nyaman, dan kita membutuhkan rasa aman yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Status dikedepankan sebagai alasan. Ya, lagu lama ya. Jadi dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan. Konsep 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur. Ya. Ketidakpastian. Karena perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya, maka kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Untuk itu orang akan cenderung memilih kondisi sekarang yang sudah pasti dan menolak adanya perubahan. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia dan sekitarnya. Organizational resistance itu inersia struktural, dampak loss perubahan, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman kekuasaan, ancaman alokasi sumber daya. Inersia struktural artinya penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas akan menghasilkan stabilitas organisasi. Kalau dilakukan perubahan, maka besar kemungkinan stabilitas organisasi tadi akan terganggu, kata mereka ya. Dampak tadi luas dampaknya. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan satu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain akan terpengaruh juga. Inersia kelompok kerja artinya meskipun mau merubah perilakunya, namun norma kelompok potensi untuk menghalangi perubahan. Dia hidup dalam kelompok dan kelompoknya tadi sudah merasa nyaman, ngapain dirubah? Dominasi pengaruh kelompok lebih kuat pada individu dalam kelompok.
ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam organisasional mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Penerapan IT dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait mutu SDM. Ancaman keluarga, hubungan kekuasaan yang telah mapan, mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali dipandang sebagai ancaman kewenangan bagi tingkat middle manager. Ancaman sumber daya, kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman. Apakah perubahan tersebut akan mengurangi anggaran atau SDM kelompok kerjanya atau tidak? Jadi untuk mengatasi penolakan tadi harus ada pendidikan komunikasi, partisipasi, fasilitas, dukungan, negosiasi, manipulasi, komputasi, dan paksaan. Pendidikan dan komunikasi memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang tujuan akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak terkait. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, bahkan sosialisasi kalau perlu. Partisipasi, ajak serta semua pihak mengambil keputusan bersama. Leader hanya sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang ambil keputusan. Fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan juga pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan individu, tujuannya untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap perubahan. Jadi, mau berubah diberikan satu pendidikan yang lebih tinggi. Negosiasi dengan pihak yang menentang dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil. Serikat pekerja yang menentang kebijakan baru dari manajemen perusahaan. Manipulasi, kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misalnya memelintir twisting fakta agar tampak lebih menarik. Tidak mengutarakan hal yang negatif. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang dalam mengambil keputusan. Paksaan, berikan ancaman, jatuhkan hukuman siapapun yang menentang dilakukannya perubahan tadi. Tingkat akhir. Pendekatan dalam manajemen perubahan tadi adalah unfreezing, movement, refreezing, unfreezing, ditekan, movement, silakan, tapi dikendalikan. Kemudian di refreezing, tekan lagi. Unfreezing, sebuah upaya untuk mengatasi tekan-tekan dari kelompok penentang dan mendukung perubahan. Status quo dicairkan, kemudian sekarang berlangsung diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. Movement, secara bertahap tapi pasti perubahan dilakukan, jumlah penentang perubahan mulai berkurang, sedang jumlah pendukung bertambah. Untuk mencapainya, hasil perubahan harus segera dirasakan. Refreezing, jika kondisi yang diinginkan tercapai, stabilkan kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru juga. Jika berhasil, maka jumlah penentang akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukung semakin bertambah banyak. Tujuan perubahan tadi adalah memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan di sisi lain mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Sasaran perubahan adalah perubahan pada struktur, teknologi, dan orang.
Ditambahkan pula terjadinya perubahan dalam pengaturan fisik. Perubahan teknologi diarahkan kepada pekerja yang lebih efisien. Perubahan teknologi menyangkut pengenalan peralatan baru, metode otomatis atau komputerisasi. Proses mengubah orang tidaklah mudah, tapi langkah dasar adalah melakukan unfreezing pencairan, changing perubahan, dan refreezing pembekuan kembali. Jenis perubahan terencana, plan change, aktivitas perubahan yang disengaja pada tujuan, menyatakan sebagai aktivitas yang dimaksudkan dan sifatnya sengaja dan dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Perubahan tidak berencana, unplanned change, merupakan pergeseran aktivitas operasional karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Pendekatan dan strategi perubahan organisasi, pendekatan kekuasaan secara pihak, penggunaan wewenang atasan atau manajemen untuk melakukan keputusan dengan dekret atasan, dengan penggantian dan dengan struktur baru. Kalau kita belajar sistem tata negara, dekret presiden, nah, pendekatan bersama, interaksi dan wewenang bersama, pendekatan delegasi, penekannya pada pelaksanaan keputusan oleh bawahan. Ini yang model proaktif, interaktif, dan adaptif. Adaptif itu perubahan organisasi bersamaan atau menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Komitmen terhadap perubahan dilanjutkan dengan pengembangan organisasi, organizational development. Jadi pengembangan organisasi tadi suatu usaha jangka panjang yang didukung oleh pimpinan tinggi untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan perubahan organisasi, terutama melalui diagnosis dan pengelolaan budaya organisasi secara kolaborasi dan lebih efektif dengan penekanan khusus pada tim kerja yang formal, tim sementara dan antar kelompok budaya dan dengan bantuan konsultan, fasilitator dan dengan menggunakan teori serta teknologi dari ilmu perilaku terapan termasuk penelitian tindakan. Pengembangan organisasi, satu usaha perubahan berencana, plan stage, dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen, ya, pengembangan organisasi tadi, tujuannya untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi, dilakukan dengan metode intervensi berencana dan proses dalam organisasi dengan memanfaatkan teori perilaku, berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus-menerus dalam berkesinambungan, peningkatan tadi secara priorisasi kerja, jadi mulai reward, spesialisasi, identitas, responsibilitas, akuntabilitas. Intervensi pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer atau konsultan dengan sasaran individu, kelompok, organisasi. Jadi tujuan dari pengembangan organisasi tadi adalah meningkatkan prestasi keseluruhan, memudahkan pemecahan masalah, mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif, mengurangi pertentangan, merusak dan membuatnya menjadi lebih efektif, meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi, memelihara kerjasama di antara individu dan kelompok dalam pekerjaan pengembangan organisasi dengan melibatkan sentimen, emosi, harapan dan kreativitas inovasi menggunakan metode action research. Nah, ini harus baik konsultan ini. Jadi pengembangan tadi, pelatihan, survei, riset umpan balik. Nah, selesai nih. Mau dilanjutkan? Selesai. Ada pertanyaan?
Silahkan yang mau bertanya. Waktunya kan sampai 15.40 ya. 8 menit lagi. Tanggung kalau mau diteruskan. Bu Rohmi, Nurbeti, ada pertanyaan? Boleh latulah sekali mohon Boten, kata. Dok. Sampun, sampun sampun Ampun. saya, sampun saya sudah Iya, ngantuk. Dok. Belum masak tadi jangan-jangan nih. Eh, Enggak, Dok. Selesai ini ada pasti ada kuliah. Ada kuliah jam 15.40, Dok. Langsung ini nanti, Dok. Oh, kuliah siapa? Kuliah Dokter Anissa kayaknya. Oh, Anissa ya, 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 ya. Jadi saya kira saya cukupkan aja ya untuk istirahat 10 menit, 5 menit bernapas, tahan. Bisa Salat asar, Dok. salat Iya, asar ya, ya. iya. Kita teruskan nanti tanggal 15 Maret sebelum Lebaran. Kita bicara soal budaya, budaya mutu, budaya keselamatan pasien. Ya, oke. Sampai 15 Maret minggu depan. Ye, sampun matur nuwun. Selamat berbuka puasa kepada Mbak Yu. Mbak Yu, selamat masak lagi. Sempat masak nggak tadi, Bu Boten Nurbaiti? sempat, Dok. Nah, Belum. terus Dok, masnya gimana sama anak-anak? Nggak protes tuh? Beli, Dok. Beli ya sama lah. Saya di rumah tinggal bertiga ya lebih baik beli aja daripada masak. Tapi karena minggu cucu-cucu saya ada 4 orang datang ya mau nggak mau harus masak. Ye, sampun, matur nuwun. Sampai ketemu minggu depan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.